Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Video saya kali ini saya akan berbagi cerita, saya akan berbagi ilmu tentang maaf, kenapa sih ada pasangan yang sudah lama menikah tapi belum juga punya momongan? Kasian kan? Nah, semoga video saya kali ini dapat memberikan pencerahan ya buat para pasangan yang belum juga dikarunia momongan. Dan nanti akan saya share tips-tips biar segera punya momongan, insya Allah. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, simak video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, setiap pasangan yang sudah menikah pasti pengen punya momongan. Ada 1 bulan menikah sudah dikasih momongan. Ada pasangan yang baru 2 bulan menikah sudah dikasih momongan. Ada yang 3 bulan menikah dikasih momongan. Ada yang sudah 6 bulan baru dikasih momongan. Ada yang sampai 1 tahun menikah baru dikasih momongan. Contohnya saya sendiri, ya. Saya itu 1 tahun persis usia pernikahan, di situ saya baru hamil anak pertama saya. Sekarang umurnya 5 bulan, alhamdulillah sehat. Nah, pasangan-pasangan yang sudah lama menikah belum dikarunia momongan biasanya kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, masih bentar lah, masih waktunya pacaran. Menurut saya puncaknya sampai 1 tahun. 1 tahun. Sampai 1 tahun pernikahan, kalau belum punya anak juga biasanya sudah mulai timbul kekhawatiran. Terutama di pihak si istri, pihak perempuan. Perempuan itu terbatas umur ya. Jadi kalau semakin tua umur perempuan dan dia sudah menikah tapi kok belum juga punya momongan, biasanya tingkat stres, tingkat kekhawatirannya itu semakin tinggi. Dulu waktu saya 1 tahun pernikahan, hampir 1 tahun ya, itu kok saya belum punya momongan. Swear, saya tuh khawatir banget, saya tuh takut banget. Dan saya banyak ikut kajian, saya banyak bertanya sama yang sudah berpengalaman, saya banyak melihat informasi-informasi di YouTube, di teman-teman saya sering bertanya-tanya dengan teman-teman saya yang kerja di bidang kesehatan, kebidanan gitu, SPOG gitu ya. Dan ini saya ingin berbagi cerita yang pernah saya gali dulu, yang pernah saya dengar, saya simak dulu saat saya belum punya anak menjelang 1 tahun pernikahan. Seperti itu. Siap menyimak? Begini ceritanya. Teman-teman pastikan yang pertama, pasangan itu dua-duanya emang sehat ya. Baik istri itu sehat, gak ada masalah dengan rahimnya. Pokoknya sehat. Dan pastikan suami pun sehat, gak ada masalah dengan kualitas spermanya. Maaf, gak mandul, seperti itu ya. Pastikan dua-duanya sehat, seperti itu. Kemudian yang kedua,
pastikan aktif berhubungan ya. Jangan sampai pengen punya anak, pengen punya keturunan tapi nggak aktif berhubungan. Misal ketemunya mereka berdua, pasangan itu ketemunya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Ya wajar kalau belum punya keturunan karena LDR gitu. Atau serumah tapi jarang berhubungan. Aneh banget ya. Kalau pengen punya anak ya aktif berhubungan, tapi jangan sering-sering juga. Itu apa-apa yang berlebihan, apa-apa yang terlalu sering juga nggak bagus. Ya seminggu 3 kali lah. Seperti itu ya. 1 hari berhubungan, 1 hari enggak, 1 hari berhubungan, 1 hari enggak. Seperti itu. Ya. Oke, aktif berhubungan. Yang ketiga, pola makan sehat. Baik suami dan istri pola makan sehat ya. Makannya sayur, buah, daging, biji-bijian, susu, toge tuh. Toge itu bagus ya, itu untuk menyuburkan kandungan juga, itu juga menjadikan kualitas sperma juga bagus toge ya. Banyak kan yang bilang, banyak denger kan? Iya itu emang bener gitu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, rajin olahraga ya. Buat pasangan yang pengen punya keturunan, coba deh rajin-rajin olahraga, tapi jangan terlalu kecapean juga ya. Jangan terlalu kecapean, misal sepedaan bareng suami kalau weekend, jogging, apalagi aerobik ya, buat yang perempuan aerobik gitu. Yang laki-laki misal fitness, tapi ingat jangan kecapean, jangan berlebihan. Apa-apa yang berlebihan itu emang jatuhnya nggak baik, oke? Gitu. Kemudian yang selanjutnya, istirahat yang cukup. Jangan sampai pasangan yang pengen punya keturunan itu kurang istirahat. Kerja, buat pasangan yang kerja, kerjalah, nggak apa-apa kerja. Tapi juga harus ingat untuk istirahat, ya, istirahat. Kemudian minum vitamin. Nah, biasanya kalau perempuan yang pengen subur, pengen cepat punya momongan, bisalah minum, konsumsi vitamin Natur E, Folafit, susu Prenagen Essensis gitu ya. Karena tubuh kita juga butuh vitamin. Oke, nah selanjutnya ini yang penting. Oke teman-teman, poin ini penting banget. Harus bahagia dua-duanya. Nah, mau cepat hamil, mau cepat punya momongan, ya harus bahagia dua-duanya. Baik suami ataupun istri tuh harus bahagia dua-duanya. Pokoknya harus happy lah gitu ya. Harus happy. Jangan sampai sering bad mood, jangan sampai sering stres. Oke, harus bahagia dua-duanya. Silakan menciptakan bahagia. Gimana kalian bisa berbahagia? Silakan diciptakan. Ya, silakan didesain acara-acara atau cara-cara gitu supaya hari-hari kalian berdua itu peaceful, oke? Grateful, oke? Gitu. Kemudian hindari marah-marah. Nah, ini poin yang sering terjadi, yang sering dialami sama perempuan. Biasanya nih, perempuan tuh gampang banget yang namanya marah. Sensi banget tuh perempuan, apalagi kalau mau haid. Itu gampang banget marah. Nah, ini coba agak direm. Buat kamu pasangan yang lagi pengen punya keturunan, coba deh hindari marah-marah. Karena kalau marah-marah itu akan memperburuk kualitas spermanya laki-laki dan memperburuk kondisi rahimnya perempuan. Ya, pokoknya hindari marah-marah. Intinya harus happy lah, ya. Pokoknya harus happy. Kemudian yang selanjutnya, perempuan yang sudah lama menikah kok susah banget punya keturunan padahal semuanya baik-baik aja. Mungkin poin ini penting. Hormati suamimu. Saya pernah mendengar pengajian Ustadz Danu. Salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang membuat perempuan susah hamil itu karena mungkin kurang hormat sama suaminya. Mungkin ada hal-hal yang masih ganjel di hatinya suami. Mungkin ada hal-hal yang suami masih gak ridho, masih gak suka dalam diri kamu, wahai perempuan.
Wahai istri, coba tanyakan pada suami kamu. Kira-kira kamu punya salah apa? Punya sikap yang tidak baik apa? Punya ucapan yang tidak baik apa? Coba tanyakan pada suamimu lalu kamu minta maaf. Ya, begitupun sebaliknya. Mungkin si perempuan itu benci sama suaminya. Mungkin sebel sama suaminya. Mungkin ada sesuatu yang tidak suka dari suaminya, tapi nggak diungkapin, nggak ada penyelesaian, sehingga ada yang mengganjal di sini. Kata Ustadz Danu, kerja Allah itu di sini, gitu. Allah itu bakal memberikan rizki kepada pasangan suami istri, rizki berupa anak itu kalau dua-duanya tidak ada sesuatu yang mengganjal, alias enteng semua. Antarodin, saling ridho gitu, gak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang membuat mereka saling sebel, saling gak ridho, saling gak suka gitu ya. Poin ini coba diperhatikan, barangkali ini menjadi poin penting yang membuat perempuan itu susah hamil. Jujur, waktu dulu saya belum hamil, saya itu menggarisbawahi poin ini, kurang hormat dengan suami. Saya itu dulu ya guys, teman-teman semuanya, jujur aja saya tuh sering marahin suami. Suami pulang kerja agak telatan, saya langsung ngambek, saya langsung marah. Pokoknya saya tuh gampang banget marahin suami, saya gampang banget bete gitu. Saya tuh ngambekan banget dulu. Selama 1 tahun, hampir 1 tahun pernikahan, saya tuh kurang, ya pokoknya kurang baik lah sama suami. Saya merasa lebih dari suami saya, lebih pinter ngomong, lebih pinter memanage apapun gitu. Padahal gak seharusnya kayak gitu ya. Jadi poin ini yang menjadikan saya sadar kenapa waktu itu saya itu belum juga dikasih momongan. 11 bulan pernikahan, hampir 1 tahun pernikahan, saya menggarisbawahi poin ini. Dan poin ini tuh ternyata benar-benar, ketika saya mencoba memperbaiki poin ini, saya mencoba baik dengan suami saya mencoba hormat dengan suami saya, apa-apa tak ladeni sama saya. Dalam 1 bulan setelah saya mengaji, setelah saya mendengar kajian-kajian tentang keturunan, saya mencoba berbenah diri dari saya pribadi. Contohnya poin ini, khusus poin ini, spesial buat poin ini, hormati suamimu. Saya mencoba takdim dan hormat sama suami saya, dan akhirnya benar, 1 bulan setelah itu saya mencoba menjadi wanita yang sangat soleha. Pokoknya menjadi wanita yang pokoknya hormat deh sama suami. Alhamdulillah 1 bulan setelah saya mengaji dan saya mengamalkan itu, saya hamil. Ya barangkali teman-teman bisa mendapatkan pencerahan ya dari apa yang saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, sering bersedekah. Ya, kadang kita lupa. Kita dapat rizki dari Allah, dari Tuhan, tapi kita lupa gak menyisihkan sebagian rizki yang kita punya buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, saat itu waktu saya belum hamil, saya juga berusaha untuk bersedekah. Dan ada 1 tips dari saya, sedekah yang paling manjur buat para pejuang garis 2. Silakan bersedekah dengan anak yatim. Oke, silakan bersedekah dengan anak yatim, karena ketika kamu ingin punya anak, lalu kamu bersedekah dengan anak yatim, lalu kamu minta anak yatim itu buat mendoakan kamu biar cepat punya momongan. Ingat, doanya anak yatim dapat mengguncangkan arsy-Nya Allah. Ya, doanya anak yatim itu mustajab. Ya, doanya anak yatim itu luar biasa, dapat mengguncangkan arsy-Nya Allah. Dan itu saya lakukan 1 bulan sebelum saya hamil. Lalu selanjutnya, perbaiki kualitas ibadah. Nah, ini juga poin penting. Pengen punya momongan, pengen dapat rizki, anak itu kan rizki ya. Tapi ternyata kualitas ibadah kita itu masih jelek. Dari sholat aja deh, gak usah kemana-mana dulu. Sholat aja yang fardu, yang wajib.
jangan kosong, jangan bolong-bolong. Barangkali kamu ibadahnya masih bolong-bolong, masih belum genap. Tolong digenapi, tolong tunaikan ibadah kamu supaya kualitasnya jadi baik, kayak gitu. Karena gimana kita mau minta rezeki sama Allah sementara kita jarang menghamba kepada Allah, jarang beribadah. Gimana Allah mau menurunkan rezekinya, ya kan? Poin selanjutnya, taubat dari segala maksiat. Nah, coba deh buat teman-teman yang lagi berjuang pengen punya momongan, coba berbenah diri, coba bermuhasabah. Barangkali ada maksiat, ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, itu ternyata dosa itu tuh menghalangi doa-doa kita selama ini. Kalian berdoa sama Allah dan Allah sudah menurunkan, tapi ketika doa itu diturunkan terhalang oleh dosa-dosa dari maksiat kita. Nah, saya pernah ngaji sama Ustadz di sini ya, di dekat rumah saya, bahwa sebetulnya kadang doa kita tidak terkabul itu bukan karena Allah yang tidak mengabulkan, tetapi karena terhalang oleh dosa-dosa kita, gitu. So, coba deh segera bertaubat ya. Barangkali setelah kita bertaubat, Allah akan menurunkan doa-doa kita dari langit untuk turun ke bumi. Satu persatu semuanya terkabul setelah kita bertaubat. Oke, gitu. Oke, poin selanjutnya, doa terus jangan sampai putus. Buat teman-teman yang lagi berjuang buat mendapatkan keturunan, terus berdoa. Berdoa terus, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus. Terus aja berdoa. Berserah ya. Ingat catatan saya, berdoanya jangan maksa. Kita mau minta sesuatu sama Allah, kita lagi pengen diberi, tapi kok maksa? Ya yang ngasih juga males kan? Maksudnya, idih please deh, kita lagi minta kok kita maksa. Jangan, doanya kita cukup. Kita itu menunjukkan bahwa kita udah siap. Kita secara materi sudah siap, secara mental sudah siap. Kita siap bertanggung jawab, siap membesarkan buah hati dengan sepenuh hati, siap mendidiknya dengan baik, menuntunnya ke jalan yang benar, kayak gitu. Pokoknya kita selalu meyakinkan kepada Allah bahwa kita itu siap, kita sudah ready, seperti itu. Dan segalanya diserahkan ke Allah yang Maha Pemberi. Udah gitu aja, tidak usah maksa. Doa kok maksa ya? Ingat, terus berdoa jangan putus, tapi nggak boleh maksa. Oke, selanjutnya pasrah, ikhlas, dan tawakal ya. Setelah kita udah usaha, ikhtiar, ibadah jalan, doa nggak pernah putus, sedekah jalan, pokoknya semua yang poin-poin tadi sudah berjalan dengan baik. Ingat, pasrah, ikhlas, tawakal aja ya. Dulu waktu saya 11 bulan belum punya momongan, saya sempat kepikiran banget. Lalu saya kan ngaji. Saya ngaji dari ustadz-ustadz, saya mendengar banyak informasi. Lalu saya mencoba untuk berdoa, terus berdoa. Tapi ada satu hal yang membuat saya itu bisa hamil. Apa? Ketika semua poin sudah saya jalankan dengan baik, saya nggak mikir, ya teman-teman, nggak usah dipikirin kapan anak itu datang, kapan buah hati itu datang, nggak usah dipikirin. Saat itu saya mencoba untuk melupakan, tapi tetap menjaga kesehatan, menjaga semuanya. Tetap dijalani, hubungan pun terus hubungan ya, masa enggak gitu. Tapi saya mencoba untuk mengentengkan pikiran saya. Saya mencoba untuk udah deh gitu. Udah deh, saya kan udah ikhtiar, udah usaha, selebihnya terserah Allah aja. Udah, saya nggak mikir. Yang penting saya harus bahagia tiap hari. Suami saya harus bahagia tiap hari. Pokoknya segala macam amalan sudah saya laksanakan dengan baik. Berdoa pun sudah, ibadah pun sudah. Ya sudah,
Udah saya nggak mikir macam-macam, enteng aja. Mau dikasih ya situ, belum dikasih ya situ. Yang penting happy aja terus. Yang penting kita enjoy aja sama suami. Jangan pernah berantem, jangan pernah bertengkar, hindari marah-marah. Pokoknya saya mencoba untuk mengalir aja lah. Enteng aja pikirannya. Ngapain dipikirin? Please enjoy aja gitu. Dan gak lama, ketika saya lagi gak mikir apa-apa, saya lagi gak mengharap apa-apa, bener-bener enteng, tiba-tiba hamil. Itulah cara kerja Allah dalam mendatangkan rizki ke hambanya. Allah itu pengen kita ikhtiar, kita usaha semaksimal mungkin. Tapi ketika hambanya udah ikhlas, udah pasrah, udah gak kepikiran, udah terserah, disitulah Allah bakal menurunkan apa yang hambanya minta. Itulah cara kerja Allah. Barangkali buat teman-teman yang belum punya momongan, masih sering kepikiran ya. Barangkali masih sering mikir, masih sering stres, masih sering maksa Allah dan sebagainya. Udah, pesan dari aku, pesan dari saya, pasrah aja, nggak usah dipikirin, enjoy aja. Kalau udah waktunya datang, pasti datang. Ya, Allah itu kalau hambanya lupa baru dikasih. Ya, itu poinnya. Kalau hambanya lupa setelah usaha, setelah ikhtiar baru dikasih. Udah, yakin aja itu. Oke? Nah, ini ada satu amalan, nggak satu juga sih. Ini ada beberapa doa yang bisa teman-teman amalkan setiap selesai sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dibaca aja setelah sholat. Dulu waktu saya belum hamil, saya selalu mengamalkan doa ini, membaca doa ini, dan alhamdulillah ada hasilnya. Ya, semoga bisa membantu ya. Check it out.